Kalau ada jalur lain untuk aku bisa mendekatkan aku sama tujuanku, mungkin aku akan jalanin itu. Tapi karena sekarang clue-nya ini lewat dunia perkontenan, aku ngerasa, oh ya udah, aku lakukan ini, dan aku selalu mau ketika aku melakukan itu, aku ngelakuin dengan maksimal gitu. Dan sekarang yang bisa aku maksimalkan adalah lewat konten, lewat karya-karya aku di tulisan-tulisan aku itu. Yang semoga dari situ bukan cuman aku yang akan jago bikin konten akhirnya, tapi juga ada orang-orang di sekitar aku yang kayak, oh ya udah aku bikin konten juga ya, udah aku pengen deh belajar sama Atika biar kita bikin konten bareng-bareng gitu. Karena aku ngerasa konten ini medianya yang paling tepat untuk sekarang, yang sekarang aku bisa dan aku kuasain itu. Dan bahkan kalau kita ngomongin soal konten ya Mas, rasanya susah banget mungkin untuk aku ngumpulin 100 orang dalam satu tempat gitu. Mungkin karena mereka punya waktu yang berbeda-beda gitu. Tapi di sosial media bahkan kita bisa ngumpulin 1.000 orang, 10.000 orang secara bersamaan gitu. Gimana kalau kebaikan itu tuh ternyata lebih mudah tersebar lewat media itu gitu. Dan aku merasa ya udah ini cara simpelnya mungkin untuk menyebarkan kebaikan itu dengan lebih cepat gitu. Itulah kenapa konten. Dan kenapa ada rasa takut nggak waktu ada takut memulai itu gitu. Jujur ada banget lagi. Dulu tuh aku mikir kayak ini siapa ya yang mau nikmatin konten aku, siapa yang mau nonton konten aku gitu. Itu kekhawatiran pertama ketika aku mulai. Tapi ternyata lambat laun hal-hal itu tuh nggak semenakutkan yang kita kira ya. Ketika kita udah coba, ketika kita udah lakukan gitu, semuanya nggak semenyeramkan itu. Tapi pas udah mulai, kan tadi ya dihubungkan sama kayak apalagi finansial dan lain sebagainya gitu, aku ngerasa kayak gimana ya caranya untuk aku bisa survive itu. Aku pernah nyoba kerja kantoran dan itu nggak sebentar juga, sekitar 5-6 tahunan, dan ternyata kehidupan aku yang itu cukup membahagiakan buat aku. Dan jujur pas aku ngelakuin itu aku juga happy 9 to 5 gitu. Tapi rasanya ketika aku full time content creator, kok sparks yang ada di diri aku tuh beda ya. Sampai orang-orang di sekitar aku mungkin bisa ngeliat kayak, Tik, lu lebih bahagia sekarang. Oh iya, kenapa ya kayak gitu. Mungkin karena aku nikmatin kebebasan aku kali ya. Ketika aku bangun pagi, aku tuh udah ngeberesin semua urusan-urusan pribadi aku akan ngecek konten aku yang bisa aku edit, konten apa lagi yang mau aku bikin di hari ini. Terus abis itu aku bisa istirahat, entah aku jalan pagi, entah aku olahraga, atau aku tidur lagi. Terus after itu biasanya aku akan siap-siap untuk aku tag konten gitu. Jadi keseharian aku tuh ngerjain itu, dan rasanya itu tuh menyenangkan sekali buat aku. Apalagi ketika aku harus ngerjain tumbuh menyala, aku ngerjain revisi creators, itu tuh kayak hal yang baru yang bikin aku deg-degan, yang bikin aku takut. Tapi katanya mimpi kita nggak terlalu besar kalau kita nggak takut, kalau kita nggak deg-degan mencapai itu gitu. Jadi rasanya kayak, oh ternyata seru juga ya, dan ternyata nggak apa-apa untuk menjalani itu sambil ada rasa takutnya dikit. Toh rasa takut itu bukannya yang akan ngejagain kita untuk terus jalan sesuai rambu-rambunya ya gitu. Dan rasa takut itu aku rasa akan ngejagain kita biar tetap ngikutin apa aturannya Allah, ngikutin petunjuk-petunjuk Allah, dan minta tolong sama Allah biar kita dibantuin untuk ngurusin ini semua gitu. Amazing. Nah terus tadi soal tumbuh menyala dan revisi creators ini apa nih? Mainan apa yang lo ciptakan? Oke, jadi dari tumbuh menyala dulu ya. Sebenarnya tumbuh menyala ini salah satu alat yang aku ciptakan untuk mencapai tujuan aku. Oke, aku pengen nemenin orang lain untuk sembuh dan bertumbuh dari luka yang mereka punya. Otomatis mereka butuh wadah nggak sih? Apalagi aku ingat salah satu kalimatnya Mas Ali yang bilang bahwa kita tuh kadang sibuk banget untuk nyari support system. Tapi gimana caranya kita tuh jadi support system juga buat orang lain. Nah di tumbuh menyala itu bukan cuma support systemnya aku, tapi kita juga bisa jadi support system buat orang-orang yang lagi terluka gitu. Orang-orang yang ya udah mau tumbuh bareng-bareng, oke, ayo gitu. Dan ketika mereka sembuh pun mereka bisa ngelakuin hal lain, mereka bisa jadi orang yang bermanfaat buat orang lain lewat situ. Dan kenapa namanya tumbuh menyala? Sebenarnya ini ada hubungannya sama nama aku juga. Nama aku tuh Atika Cahya. Cahya itu cahaya. Dan itu kenapa namanya menyala. Jadi
kan setiap orang punya luka ya. Setiap orang tuh punya lukanya masing-masing, dan dari luka itu kita bisa bertumbuh. Itulah namanya tumbuh. Dan bukti bahwa kita bertumbuh itu tuh bukan cuman kita jadi diri yang lebih baik dari hari ini daripada kemarin gitu, tapi gimana caranya kita jadi orang yang bermanfaat buat orang lain juga. Dan bermanfaat itu tuh gambaran dari menyala. Mungkin hari ini ketika kita lagi terluka, sinar kita redup sampai akhirnya nggak bisa jadi cahaya buat siapa-siapa. Tapi ketika kita udah mulai sembuh, kita akan jadi cahaya, mungkin kayak lilin kecil yang bisa menyinari ruangan, pelan-pelan bisa jadi lampu yang menyinari gedung, pelan-pelan nanti jadi matahari yang kita bisa jadi sinar buat banyak orang gitu. Jadi itulah kenapa namanya menyala gitu. Dan itu serasi sekali sama namaku yang cahaya ini gitu. Dan bisa jadi hal-hal yang aku alamin kemarin-kemarin kayak gitu, hal-hal berat itu jadi bahan untuk aku belajar biar sinar aku tuh makin terang. Itulah tumbuh menyala. Dan itu kegiatannya apa aja? Oke, jadi kita ada kegiatan, ada catch up untuk kita ketemu secara offline. Dan kita ada kegiatan webinar bareng namanya Nyala Talks. Ini tuh kita ngobrolin tentang K-drama insight dari POV mental health ini selama 2 jam. Dan bedanya, jadi aku tuh percaya banget bahwa semua orang harus bisa mengakses pendidikan itu sebaik-baiknya dengan mudah. Itu yang aku yakini. Tapi kenapa ya ada orang-orang tertentu yang mereka tuh nggak bisa mengakses itu? Salah satunya di Nyala Talks itu kita menghadirkan juru bahasa isyarat. Karena aku pengen bukan cuman kita yang belajar, tapi teman-teman kita, teman tuli itu pun bisa belajar. Karena ternyata ilmu yang menurut kita kayak biasa aja, biasa kita serap di obrolan-obrolan, biasa kita serap di konten-konten orang, atau bahkan di webinar-webinar, ternyata buat mereka itu sesuatu yang luar biasa. Dari situ, oke, aku akan menyediakan juru bahasa isyarat setiap ada Nyala Talks, dan kalian boleh belajar bareng-bareng sama kita. Dan di Nyala Talks ini sistemnya itu subsidi silang, jadi untuk teman tuli itu biayanya di cover sama teman dengar gitu, sama kita semua. Jadi ini platform yang untuk mewadahi sembuh dan tumbuhnya tuh bareng-bareng gitu. Itulah ada yang namanya Nyala Talks-nya itu. Dan harapannya kedepannya malah kita tuh menggayat beberapa psikolog untuk join sama kita dan ngajarin kita banyak gitu, dan kita bisa belajar sama expertnya langsung, ngobrolin tentang gimana sih untuk caranya survive dari masalah ini, gimana caranya untuk bertahan, gimana caranya untuk tumbuh jadi lebih baik lagi, gimana caranya untuk bersinar dan bermanfaat gitu. Jadi kedepannya akan ke sana. Tumbuh menyala dan termasuk Nyala Talks tadi ini, dan dan tadi juga apa, kenapa lu memilihnya itu kayak drama insight itu, why? Oke. Kalau ini sebenarnya ada misi strategis di baliknya, karena selama ini kan kita melihat bahwa orang-orang yang udah belajar dan lain sebagainya mungkin mereka udah nggak punya waktu lagi untuk nonton K-drama gitu. Tapi aku pengen merangkul orang-orang yang mereka masih nonton K-drama juga, untuk kita belajar bareng-bareng. Yuk, gue temenin deh. Kalau lu masih suka ini, ya udah gue juga suka kok. Tapi dari kesukaan ini kita ambil manfaatnya, yuk kita ambil baiknya. Dan dari K-drama yang berepisode-episode, ternyata itu tuh ada banget hal-hal yang bisa kita pelajari, yang itu bisa banget relate sama kehidupan kita. Dan ini mungkin akan jadi sedikit perdebatan buat orang-orang yang udah nggak nonton ya, kayak kan itu ngabisin waktu, kan itu cuman sia-sia aja. Iya, kalau kamu memang udah nggak nonton lagi, itu bagus buat kamu. Tapi buat teman-teman kita yang nonton, kita perlu mengarahkan mereka gimana caranya mereka bisa ngambil kebaikan itu dari sana gitu. Lama-lama lepas ya udah mereka akan convert lagi, mereka belajar ke hal lain gitu. Biarin aku untuk merangkul mereka gitu, mereka yang masih nonton. Dan ketika aku nonton pun, ketika aku nge-review di dalam satu konten, itu tuh bukan tanda buat ngajakin orang lain nonton. Bahkan aku sering bilang gitu, Mas, kayak kalau kamu udah nonton review aku dan kamu belum nonton drakornya, udah nggak usah ditonton gitu, udah nonton review aku aja gitu. Ambil ini takeaways-nya tuh udah di sini gitu. Kalian tinggal lihat reviewnya, yang ini, yang 16 episode gitu, udah nggak usah ditonton gitu. Ini mah ibaratnya udah buat segmen lainnya gitu, karena ternyata setelah aku bikin konten-konten tentang K-drama insight ini,
ada banyak banget market yang kebuka sama aku, yang mereka bilang kayak, "Makasih ya Kak, selama ini aku sering disepelekan karena aku masih nonton drakor," gitu. Dan bahkan kemarin pas ada event di Balai Kartini, ada orang yang datang ke aku, dia nangis-nangis, dia bilang kayak gini, "Kak, makasih banyak ya, karena konten K-drama kamu akhirnya aku bisa sadar bahwa apa yang aku lakukan ternyata bisa diambil kebaikannya, tapi akan lebih baik lagi ketika aku nggak nonton, akan lebih baik lagi ketika aku waktunya digunakan lewat hal lain untuk belajar hal lain." Dan untuk sadar itu ya mereka emang harus di fase yang nonton dan dirangkul dulu kayak gitu. Itu sih Mas. Oh. Nah kalau revisi kreator sendiri itu kan ini lain ceritanya kan. Ini kan kita bicara soal apa kesehatan mental, terus ini, terus tiba-tiba creators kayak kan gitu. kayak berbelok loh, betul gue. Oke, ini masih relate sama tujuan hidup aku sebenarnya. Jadi gimana kalau dengan satu Atika udah banyak membawa manfaat, kalau 10 Atika gimana? Kalau 100 Atika gimana? Kalau 1000 Atika gimana? Dan Atika ini adalah sebagai creators, sebagai impactful content creators yang dia bukan menciptakan konten aja, tapi dia menciptakan impact dari konten-konten yang dia buat gitu. Jadi ini tuh kayak dalam rangka menduplikat si Atika ini, dalam rangka menduplikat orang-orang yang nanti ada mentor-mentor di dalam revisi creators gitu. Karena aku juga bareng sama Mas Putra, sama Yasmin juga untuk kita ngerjain di revisi creators. Dan aku yakin mereka juga punya expertise-nya masing-masing gitu. Jadi kita akan bareng-bareng untuk ngerjain revisi creators yang harapannya para creators ini juga bisa ngebawa impact-nya masing-masing. Dan bahkan kalau di revisi creators ini ya Mas, kita tuh bukan cuman mensyaratkan bahwa oh kamu mau jadi content creator aja, tapi kamu tuh punya sesuatu yang kamu tertarik, biar konten kamu tuh bukan cuman sekedar hahaha aja, tapi juga ngebawa kebaikan buat orang lain.